Putra Walidinanti dari kelas 1B PGSD. Sini saya akan sedikit membahas tentang 7 aspek pedagogi guru dan perbedaan istilah-istilah dari pendidikan. Soal yang pertama, jelaskan 7 aspek kompetensi pedagogi guru. 7 aspek kompetensi pedagogi guru antara lain: 1. Mengenal karakteristik peserta didik. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. 3. Pengembangan kurikulum. 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. 5. Pengembangan potensi peserta didik. 6. Komunikasi dengan peserta didik. Dan yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, mengenal karakteristik peserta didik. Sangat penting bagi guru untuk mengenal dan memahami karakteristik peserta didik, karena hal tersebut bermanfaat agar proses belajar mengajar berlangsung dengan sangat baik dan maksimal. Perlu diketahui, karakter bukan sesuatu yang berasal dari lahir, melainkan terbentuk dari lingkungan dan orang-orang di sekitar. Karakteristik peserta didik diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan yang dapat berpengaruh terhadap suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita dan tujuan, sehingga membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang kedua adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran sangatlah penting bagi guru dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan optimal. Dengan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, yang setidaknya guru dapat memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses belajar itu terjadi pada diri peserta didik, sehingga guru dapat mengambil tindakan pedagogik dan edukatif yang tepat bagi penyelenggaraan pembelajaran. Selain itu, guru dapat memilih dan menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang luas, variatif, dan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Kegiatan pembelajaran yang mendidik didefinisikan sebagai pembelajaran yang membuahkan bukan saja dasar-dasar penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, melainkan juga sekaligus menumbuhkan karakter yang kuat serta penguasaan kecakapan hidup atau soft skills, sehingga tampil sebagai manusia yang penuh kasih terhadap sesama, serta menjunjung tinggi etika di samping terengginas dalam bekerja. Yang kelima adalah pengembangan potensi peserta didik. Sebagai seorang guru, harus mampu membuka jalan seluas-luasnya bagi siswa supaya dapat meningkatkan prestasi berdasarkan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, guru harus jeli dan lebih peka agar bisa membantu memaksimalkan potensi anak dan menampinginya menuju kesuksesan. Hal penting yang harus guru pintar perhatikan adalah guru tidak boleh memaksakan potensi seorang siswa, apalagi membanding-bandingkannya dengan siswa lain. Yang keenam adalah komunikasi dengan peserta didik. Berkomunikasi dengan peserta didik sangatlah penting bagi guru dalam proses pembelajaran. Dengan berkomunikasi, guru dapat menyampaikan pesan berupa informasi, gagasan, arahan, harapan, dan suatu penjelasan materi pembelajaran kepada peserta didik. Melalui komunikasi, guru juga dapat memotivasi dan menggerakkan peserta didik untuk giat belajar serta menjalin hubungan yang erat dengan peserta didik lainnya. Oleh karena itu,
guru harus mampu berkomunikasi secara baik dan efektif dengan peserta didik. Yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa penilaian itu proses untuk mencari informasi yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Kemudian, penilaian tersebut digunakan untuk mengevaluasi apa saja yang kurang dikuasai oleh peserta didik. Contohnya adalah cara guru berkomunikasi secara empati dalam menyelesaikan persoalan siswa yang terlambat masuk sekolah. Pada contoh tersebut, guru memposisikan diri pada persepsi dan perasaan siswa yang terlambat, sehingga siswa dapat menyadari kekeliruannya dengan penuh kesadaran. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan dari istilah-istilah pendidikan berikut. A. Mendidik, B. Mengajar, C. Melatih, D. Membimbing. A. Mendidik berkaitan dengan moral dan kepribadian. B. Mengajar berkaitan dengan bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. C. Melatih berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan hidup atau life skills. D. Membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib. Latih keterampilan peserta didik contohnya dapat dari media belajar yang seru, menarik, dan kreatif, bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media seperti itu, fokus siswa dalam belajar pun bisa ditingkatkan.